Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada pertemuan keempat kali ini, kita akan membahas tentang landasan sosiologis pendidikan. Adapun ruang lingkup sosiologis pendidikan menurut Brookhofer menyangkut hubungan sistem pendidikan dengan sistem sosial lain, misalnya sistem ekonomi, politik, sosial, budaya. Kemudian menyangkut juga hubungan sekolah dengan komunitas sekitarnya, baik itu komunitas seni, budaya, ya, komunitas politik, ataupun komunitas pendidikan yang lain. Kemudian hubungan antar manusia dalam sistem persekolahan. Misalnya di sekolah guru dengan guru, siswa dengan siswa, ya. Kepala sekolah antar kepala sekolah dengan dinas misalnya. Dan yang terakhir pengaruh sekolah terhadap perilaku anak. Mengapa landasan pendidikan ini sangat penting dan harus diperhatikan oleh kita yang mempelajari tentang landasan pendidikan ini? Paling tidak ada 5 hal yang mengharuskan kita untuk mempelajari landasan sosiologis pendidikan ini. Yang pertama, kenyataan menunjukkan bahwa masyarakat mengalami perubahan dari waktu ke waktu secara cepat, progresif, dan bahkan kadangkala mengalami proses disintegratif. Di dalamnya ada degradasi nilai-nilai. Yang kedua, yang menjadi subjek dan objek dari pendidikan adalah manusia yang multidimensi, terdiri atas jiwa, raga, ruh, jasmani, dan ruhani. Yang ketiga, guru adalah seorang administrator, melakukan pengadministrasian tes, ya, menilai, mengisi raport, ya. Informator, memberikan informasi kepada siswa, konduktor, penghubung antara siswa dengan siswa, siswa dengan guru, ya, guru dengan kepala sekolah, dan sebagainya, yang harus berkelakuan menurut harapan masyarakat. Kemudian yang keempat, anak dalam perkembangannya dipengaruhi oleh lingkungan orang tua, masyarakat, sekolah, serta sosial budaya. Dan yang terakhir, anak berbeda-beda dalam bakat dan pembawaannya, terutama pengaruh lingkungan sosial yang berlainan. Adapun tujuan landasan sosiologi pendidikan antara lain, pertama, menganalisis proses sosialisasi anak baik dalam keluarga, sekolah maupun masyarakat. Yang kedua, menganalisis perkembangan dan kemajuan sosial yang terjadi di masyarakat, baik itu mobilitas sosial vertikal maupun horizontal. Yang ketiga, menganalisis status pendidikan yang ada di masyarakat sejak dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Yang keempat, menganalisis partisipasi orang-orang yang terdidik atau well educated dalam kegiatan sosial di masyarakat. Yang kelima, menentukan tujuan pendidikan di berbagai jenjang, jalur, dan jenis. Kemudian memberikan bekal kepada para peneliti yang terkait dengan latihan-latihan yang efektif, terutama dalam bidang sosiologi, sehingga memberikan sumbangsih secara cepat dan tepat kepada masalah-masalah pendidikan. Pendidikan juga merupakan cara yang dilakukan masyarakat, membimbing anak yang belum matang, belum dewasa, sesuai dengan bentuk dan susunan serta cita-cita masyarakat. Kemudian kajian yang menjadi landasan sosiologi pendidikan adalah mengidentifikasi kenyataan sosial atau fakta sosial yang terdapat pada pendidikan dan fungsi sosiologis dalam menanggulanginya. Mengidentifikasi kaitan antara pendidikan dan sosial dengan perubahan kebudayaan, mengkaji tentang cross-kultural dan studi komparatif dalam berbagai tipe pendidikan,
Kemudian melakukan pelacakan terhadap sistem sosial yang terdapat pada penyelenggaraan pendidikan, baik itu di kelas, sekolah, dan masyarakat. Sekarang mari kita lihat perkembangan pendidikan di masyarakat. Perkembangan pendidikan di masyarakat berfungsi sebagai penerus budaya dari generasi ke generasi selanjutnya. Kita tahu budaya adalah hasil cipta, karsa, dan karya manusia sebagai hasil interaksi dengan lingkungannya. Kemudian pendidikan juga merupakan proses mendewasakan anak, itu menurut Langevel, seorang pedagog dari Belanda. Sehingga pendidikan hanya dapat dilakukan oleh orang yang lebih dewasa kepada anak yang belum dewasa. Hal ini dikuatkan juga menurut Romo Giacomo yang mengatakan pendidikan adalah proses memanusiakan manusia muda. Sehingga dalam perjalanannya pendidikan itu harus terjadi sepanjang hayat atau lifelong education. Artinya pendidikan dapat terjadi kapanpun, dimanapun, dan oleh siapapun, dan kepada siapapun. Kita mengenal Tripusat Pendidikan yang dikenalkan oleh Bapak Pendidikan Nasional kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Yang pertama pendidikan di rumah, yang kedua pendidikan di sekolah, dan yang ketiga pendidikan di masyarakat. Nah, pendidikan di rumah artinya pendidikan di lingkungan keluarga. Berfungsi memberikan interaksi kasih sayang, kehidupan ekonomi yang layak, memberikan pendidikan bagi anak, memberikan sosialisasi bagi anak, berfungsi rekreatif, dan juga pewarisan nilai-nilai agama. Keluarga merupakan kumpulan manusia yang terdiri atas bapak, ibu, dan anak-anak yang sengaja diadakan berdasarkan pernikahan, tempat tinggal tertentu, dan mempunyai fungsi tertentu. Sekolah adalah sebuah lembaga pendidikan yang modern, atau gimnasium adalah salah satu bentuk sekolah yang dilahirkan untuk mendidik remaja menjadi orang-orang yang kuat. Menurut KOM 1981, pendidikan formal ialah sistem pendidikan yang terstruktur bertingkat berjenjang, dimulai dari SD sampai universitas, dan kadang cenderung desentralisasi, dan ada persyaratan tertentu untuk memasukinya. Yang terakhir, lingkungan masyarakat. Menurut Raplinton, masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama sehingga dapat mengorganisasikan dirinya berdasarkan kesatuan sosial tertentu. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia termasuk juga anak di dalamnya atau siswa. Pertama, aspek biologis. Yang kedua, aspek psikologis. Aspek biologis misalnya karena keturunan, ada cacat bawaan, minder. Aspek psikologis, miskin yang menyebabkan rendah diri, tertutup, pendiam. Faktor lingkungan fisik, lingkungan gersang, panas, dan sebagainya pengaruhi kenyamanan bersekolah. Lingkungan sosial, kampung yang baik ke tempat yang banyak, misalnya perbuatan-perbuatan tercela. Pendidikan juga mempengaruhi terhadap sosial budaya. Karena pengaruh sosial merupakan bentuk pendidikan yang bersamaan dengan kehidupan. Nah, kemudian yang kedua, pengaruh budaya mempelajari hasil-hasil para manusia-manusia terdahulu dan mengembangkannya dalam bentuk pikiran logika, norma etika, dan perasaan estetika. Pendidikan seumur hidup didasarkan pada pemenuhan kebutuhan masa kini, masa depan, dan terus-menerus tidak hanya berlangsung di sekolah, tetapi ke arah konsep belajar. Prosesnya berlangsung di berbagai tempat, kesempatan, dan juga menekankan sosialisasi. Konsep long life education erat kaitannya dengan perbuatan manusia secara wajar
dan alamiah yang prosesnya tidak selalu memerlukan kehadiran guru, pamong belajar ataupun pendidik. UNESCO menurut laporannya yang berjudul Learning to Be, The World of Education Today and Tomorrow. Menurut Edgar Faure, intinya pendidikan adalah belajar dalam arti luas dan merupakan kritik terhadap persekolahan yang tidak adaptif dengan tuntutan masyarakat. Tujuan long life education adalah bukan hanya sekedar perubahan diri, tetapi juga kepuasan diri dengan cara memilih caranya sendiri untuk belajar dimanapun dan kapanpun. Ada 4 yang ingin saya sampaikan dari 6 ya, karakteristik ataupun ciri dari pendidikan seumur hidup. Yang pertama, pendidikan tidak berakhir pada saatnya berakhirnya pendidikan sekolah formal. Pendidikan seumur hidup tidak hanya mencakup orang dewasa, tapi juga prasekolah hingga perguruan tinggi. Pendidikan seumur hidup bisa melalui jalur formal, informal, dan non-formal. Pendidikan seumur hidup memiliki sifat yang fleksibel dan ragam dalam isi, alat, dan teknik belajar dan juga waktu belajar. Dan terakhir, pendidikan seumur hidup diisi oleh pola-pola dan bentuk alternatif pendidikan yang berbeda dengan pendidikan formal. Demikian materi yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga bisa menambah hasanah pengetahuan kita tentang landasan pendidikan. Selamat belajar dan jangan lupa akan ada tugas untuk menjawab kuis yang merupakan bagian dari tidak terpisahkan dari video pembelajaran ini. Terima kasih. Mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.